Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Eklesia itu jemaat atau demonstran ya. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin, Indonesia mencatat sebuah sejarah baru bahwa Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Nah, keputusan DPR ini kemudian ditolak oleh banyak komponen, oleh banyak masyarakat yang tentu tidak setuju, yang kemudian mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Dan bahkan demonstrasi itu banyak yang berakhir dengan kericuhan atau huru-hara ya. Dan saya percaya bahwa ada banyak orang Kristen juga yang mengambil bagian di dalam demonstrasi tersebut, meskipun kita harus mengakui bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara untuk menyatakan pendapat, karena Indonesia negara demokrasi. Tetapi sayangnya ada di berita saya baca kemarin bahwa salah seorang yang ditangkap polisi, seorang pendemo yang ditangkap polisi itu berbuat huru-hara. Dia ditangkap di rumahnya, tidak ditangkap di tempat kejadian. Dia seorang yang memprovokasi, lalu kemudian membuat huru-hara. Dia membakar mobil polisi, kemudian menyerang polisi dan sebagainya. Namanya nama Kristen, saudara. Aduh, saya miris ya membaca berita itu. Tetapi ini lagi-lagi adalah sesuatu yang dianggap biasa saja karena negara demokrasi. Nah, sesungguhnya demokrasi seperti ini telah dipraktikkan oleh warga Romawi pada zaman Paulus. Demonstrasi terhadap Paulus terjadi karena Paulus dianggap meresahkan warga kota Efesus. Karena di ayat 1-11 di sana tercatat Paulus membangun gereja di sana yang berhasil. Kemudian juga ia berhasil membangun sekolah Alkitab, di mana 2 tahun ia mencetak banyak hamba Tuhan muda yang kemudian disebarkan ke seluruh Asia, sehingga seluruh Asia itu dapat mendengarkan Injil atau firman Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima ya oleh sebagian besar warga kota Efesus, yang kemudian di ayat 21-40 kalau kita baca, Paulus yang tadinya berniat untuk ke kota Roma akhirnya mengalami hambatan ya karena demonstrasi yang terjadi. Nah, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ini didemo akibat pemberitaan Injil ya. Kasusnya beda, tetapi kita lihat ada 3 ornamen atau perangkat demo di Efesus yang sampai hari ini saya rasa masih relevan dan diterapin di dalam setiap demonstrasi. Apa saja itu? Yang pertama, adanya hot issue di ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan Paulus dianggap sebagai penyesat di agama masyarakat yang menganut agama mayoritas, yaitu penyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana. Yang kedua, adanya penggerak massa di ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan Demetrius adalah seorang pengusaha pembuat kuil-kuilan dari perak. Nah, dialah yang kemudian menggerakkan massa dan akhirnya memprovokasi massa sehingga berbuat onar gitu ya, berbuat huru-hara. Nah, yang ketiga ya, perangkat demo yang ketiga yaitu adanya massa. Jadi selalu adanya hot issue, adanya penggerak massa, dan adanya massa itu sendiri. Ini di dalam ayat 25, 32, dan 40. Nah, massa demonstran ini adalah penduduk kota Efesus yang di ayat 32 tadi kita baca
ternyata sebagian besar dari mereka tidak mengerti untuk apa mereka berkumpul. Nah, ini kan seperti yang kita saksikan kemarin itu ya, dan sebelum-sebelumnya lah, dan selalu akan begitu sih, bahwa masa yang terprovokasi orasi Demetrius kemudian marah, dan mereka inilah yang menghasilkan huru-hara dan kekacau balauan. Namun demikian saudara, tidak selalu demonstrasi yang kita saksikan di Indonesia yang terjadi khususnya tidak selalu berakhir dengan huru-hara dan kekacau balauan ya. Ada juga yang demonstrasinya damai-damai saja. Nah saudaraku, kita lihat bahwa ternyata motif demonstrasi di Efesus ialah soal bisnis yang berkedok agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota provinsi tersebut. Di ayat 25. Nah, jadi ternyata saudara, isu mengenai agama ini sensitif banget dari zaman dulu. Ini ternyata gampang sekali menggerakkan massa untuk kemudian demonstrasi besar-besaran ya soal agama. Dan ini yang kita saksikan terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kan. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa penginjilan Paulus itu ternyata telah mengancam bisnis dan perusahaan Demetrius. Jadi saudaraku, selalu ujung-ujungnya adalah soal bisnis dan ekonomi. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada motif politik, motif agama, dan motif bisnis ya, dan ekonomi di dalam setiap demonstrasi. Dan ini juga terjadi saat-saat ini. Ya, bisa politik, bisa agama, bisa bisnis atau ekonomi ya, faktor itu. Dan bisa gabungan ketiganya. Nah, kita kembali ke Alkitab. Bahwa demonstrasi yang dilakukan terhadap Paulus tersebut kemudian dapat diredakan ketika panitera kota menyatakan. Yang pertama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sehubungan dengan agama yang mereka anut. Di ayat yang ke-35. Ya, mayoritas nggak usah takut lah katanya. Nggak ada urusan ya, Paulus cuma segelintir kok, tenang aja kata panitera kota. Yang kedua, bersikap tenang dan bersabar mengenai oknum yang dituduh yaitu Paulus. Dia 36 dan 37. Ya. Dan yang ketiga, membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena ada konsekuensi hukum. Dia 38 sampai 40. Nah, bukankah demikian yang dikatakan oleh banyak pengamat, demikian juga dengan pemerintah ya, kalau nggak setuju Omnibus Law menjadi undang-undang, ya udah naik aja ke Mahkamah Konstitusi biar hakim yang memutuskan. Nah oke, kembali ke pokok kita di ayat 32. Saudaraku, frase orang yang berkumpul di dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Nah, terjemahan lain juga mengatakan eklesia ini artinya sekelompok orang-orang yang terpanggil keluar. Namun kata ini baru menunjukkan pada suatu perkumpulan orang. Dan perkumpulan orang-orang tidak identik dengan jemaat yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi di ayat 32 ini ya, kata eklesia itu konteksnya ialah mereka yang berkumpul sambil berteriak-teriak dan menghasilkan huru-hara dan kekacau balauan. Jadi eklesia di sini menunjuk pada demonstran. Tapi ingat, tidak selalu demonstran itu anarkis. Banyak demonstrasi juga dan demonstran juga yang baik-baik kok, yang cinta damai. Nah, dengan demikian, sekali lagi, eklesia di sini tidak sama dengan jemaat Kristen. Sekarang kita lihat bahwa jemaat Kristen yang dimaksudkan dalam Perjanjian Baru adalah the Church of God, yang dalam bahasa Yunani yaitu te ecclesia toutheu, yang artinya jemaat Allah. Dengan tambahan kata Allah, dinyatakan bahwa umat ini atau perkumpulan orang ini berkumpul atas dasar tindakan Allah. Nah, disinilah kemudian eklesia diterjemahkan menjadi jemaat Allah. Nah, saudara, jelas ya, jemaat itu jadi dikatakan eklesia, mereka adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah untuk menjadi miliknya dalam Yesus Kristus. Itu terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan demikian, jelaslah bahwa jemaat te ecclesia toutheu berbeda dengan demonstran he ecclesia, baik itu secara teologis maupun dalam praktikanya. Saudara, sebagai jemaat Allah atau orang Kristen, di dalam kita secara kritis menilai yang terjadi hari-hari ini, ada hal yang harus kita sadari.
ya, dan harus kita hindari, yaitu yang pertama, pemahaman bahwa pemimpin kita sebagai Mesias yang dapat menyelamatkan. Jadi, kita tidak bisa mengandalkan bahwa semua keputusan pimpinan kita dalam negara ini itu pasti benar dan dapat menyelamatkan bangsa. Belum tentu, dia manusia. Ya, belum tentu produk-produk undang-undang semuanya itu akan baik-baik saja bagi kita. Ya, karena ini kan keputusan politik. Nah, jadi kita nggak boleh bergantung sepenuhnya kepada presiden, kepada menteri, kepada gubernur, bupati, wali kota. Ya, mereka hanya alat Tuhan. Karena bagi orang Kristen, satu-satunya Mesias penyelamat dunia hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Allah yang berdaulat, yang dapat menyelamatkan kita dari masa krisis. Yang kedua yang harus kita hindari yaitu bahwa agama sebagai ideologi yang memiliki jawaban tempat jemaat bergantung, ini pun tidak tepat, khususnya kita orang Kristen ya. Jadi agama itu, jangan kita pikir agama itu sudah membenarkan kita. Agama sebagai jawaban, tidak, saudara. Karena bagi orang Kristen, bukan agama, tetapi Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itulah satu-satunya sumber jawaban paling akurat bagi permasalahan dunia, termasuk bagi hidup saudara dan saya. Jadi, menghadapi situasi hari-hari ini, mari sebagai orang Kristen, kita boleh bersikap kritis, tapi nggak usahlah demonstrasi di jalan, karena saudara juga nanti bisa tertular penyakit COVID-19, dan kemudian saudara menjadi bagian dari klaster yang baru. Tetapi mari kita berdoa yang terbaik bagi bangsa ini. Kita menyampaikan pikiran-pikiran, aspirasi kita dengan cara-cara yang tidak menghasilkan keributan, keonaran, kacau balauan, huru-hara, dan membawa dampak yang buruk, khususnya dalam membawa penyakit bagi orang lain. Tapi kita mau jadi berkat. Ya, ada cara-cara lain selain kita berdemonstrasi. Ya, saya tidak dapat menjelaskan ini terlalu panjang, karena ini sebuah renungan firman Tuhan bagi kita. Mari sekali lagi, Tuhan Yesus itulah satu-satunya Mesias penyelamat dunia, dan Alkitab itulah firman Allah satu-satunya sebagai sumber jawaban paling akurat bagi permasalahan kita semua. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap berdoa serta berharap kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, kami mohonkan rahmat-Mu atas bangsa kami. Ketika hari ini tanggal 13 Oktober 2020 akan ada demonstrasi lagi, Tuhan tolong agar situasi dapat terkendali di bawah kepemimpinan TNI Polri di dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan kesabaran agar mereka tidak mudah terprovokasi untuk bertindak di luar SOP yang telah ditetapkan. Kami berdoa juga Tuhan jamah hati para demonstran, setiap ormas, setiap kelompok-kelompok yang ikut ambil bagian. Tuhan tolong agar mereka Tuhan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan kekacau balauan di negeri kami, agar demonstrasi dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga jika ada demonstrasi susulan lagi dari kelompok-kelompok buruh, serikat pekerja dan sebagainya, Tuhan juga tolong agar semua dapat berjalan dengan damai. Baik juga yang dilakukan oleh mahasiswa, biar semua dapat tersampaikan secara demokratis dalam tuntunan Tuhan sendiri, sehingga bangsa kami tidak mengalami perpecahan. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya semua dapat berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.